Penting sampaikan ke anak-anak muda gitu. Gak ada urusannya kucing dengan kepemimpinan negara. Tidak salah juga mereka menggemari Bobi. Kucingnya Pak Prabowo, nggak masalah. Karena memang lucu. Atau suka Pak Prabowo yang joget-joget. Lucu katanya. Sering juga. Ya benar lucu tuh. Itu tidak salah kalau anak muda menyukai Pak Prabowo karena itu. Justru yang salah, orang lucu begitu bila memimpin negara akan jadi masalah. Halo, kembali ketemu dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ya, tadi malam mingguan itu saya. Itu pas di Wedangan nongkrong di sebuah warung. Ini kebetulan ada anak-anak muda itu ngumpul di situ. Seperti biasalah. Mereka ngobrol sembari mata serta tangannya itu asik di HP-nya tuh. Kayak orang kenal tonggone gitu. Iseng-iseng saya nanya itu. Ya, karena saya ini seneng tentang politik, saya nanya tentang Pilpres tahun depan ini. Ya, yang pertama tak tanya soal nama-nama capres. Ya, mereka bisa menjawab 3 nama dan semuanya emang capres yang ngedaftar ke KPU. Mereka paham, anak-anak muda ya, karena mereka banyak yang pelajar dan mahasiswa. Lalu saya nanya kelebihan masing-masing capres itu. Pertama mereka menjelaskan siapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan mereka tahu kalau Pak Ganjar mantan gubernur Jawa Tengah, ngerti dia gubernurnya. Dan awalnya didukung Pak Jokowi katanya. Oh, Pak Ganjar tuh dulu didukung Pak Jokowi. Ya karena Gibran maju Pilpres sebagai cawapres, Pak Jokowi sudah nggak dukung lagi katanya gitu. Ini anak muda ini, mereka ya ternyata mengikuti perjalanan politik Indonesia ini, terutama di Pilpres ini. Mereka juga tahu Pak Mahfud itu siapa. Salah satu menteri, mereka lupa menteri apa tuh, tapi dia paham dengan Pak Mahfud ini. Tapi yang jelas anak-anak muda itu paham bagaimana kinerja Profesor Mahfud itu. Salah satunya menuntaskan kasus duit gelap di Kementerian Keuangan yang besarnya bisa sampai 300 triliunan tuh. Yang membuat mereka tertarik untuk mengamati kinerjanya Pak Mahfud. Dia paham. Nah, waktu ku tanya, ngerti gak Pak Prabowo? Yang mereka ingat itu kok lucu, dia bilang yang diingat itu malah Bobi itu. Dan latar belakang militernya Pak Prabowo. Ya aku kaget loh. Loh apa hubungannya dengan wali kota Medan ini? Itu kan menantunya Pak Jokowi sama kok ada hubungannya dengan Pak Prabowo, ada apa? Wah, tapi ternyata mereka itu bukan yang dimaksud, itu bukan Bobi-nya wali kota Medan itu, tapi itu dulu Pak Prabowo itu punya kucing dan itu terkenal, beken itu sejak tahun 2019 itu. Namanya Bobi itu. Itu anak-anak muda malah mengamati kucingnya Pak Prabowo itu yang dinamakan Bobi. Wah, kucing ya dijenenge Bobi itu. Boyo Ciko atau Miko itu kan lebih bagus loh. Tapi ya inilah anak-anak muda yang kadang-kadang lucu. Ya, nah ini jawaban mereka benar-benar mengejutkan. Kita generasi tua nggak mikir ke sana loh. Dan apa hubungannya kucing yang katanya gemuk dan lucu itu punyanya Pak Prabowo itu sama Pilpres coba. Kan nggak ada kan. Tapi generasi muda itu nggak peduli itu. Nggak peduli hal-hal itu. Kan mereka yang punya hak pilih. Ya terserah mereka mau ngomong apa ya. Kita menyerahkan. Menyerahkan mereka mau, terserah mereka itu. Nah ini warning buat ngompolers yang punya anak generasi milenial maupun generasi Z. Kita punya tanggung jawab yang besar ini. Terutamanya para pendukungnya Pak Ganjar. Penting juga melihat ke dalam ini. Ke keluarga kita. Ke anak-anak kita. Lah kita keluar sering loh. Pengaruhi orang-orang, sering ajak teman, bujuk saudara supaya merapat ke Pak Ganjar. Malah anak-anak kita itu malah kadang-kadang tidak mendukung. Ya ini kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Siapa Pak Ganjar, siapa Pak Mahfud, siapa Pak Prabowo.
siapa Gibran dan siapa Cak Imin dan Bang Anies. Harus dipahamkan supaya mereka paham dan memilih dengan benar. Ayo dong, coba ajak bicara anak-anak kita masing-masing, terutama yang sudah punya hak pilih loh. Oh ya, pemilih dari generasi muda tahun depan mencapai 56% loh. Banyak itu yang terbagi dalam generasi milenial dan generasi Z. Nah, dibagi nih, kalau generasi milenial itu anak berusia 27 tahun hingga 42 tahun. Berarti usia 40 tahun ke bawah itu masih anak-anak. Paham kan? Dan generasi Z itu anak usia 17 tahun sampai 26 tahun. Tapi mesti hati-hati bicara sama mereka. Tidak langsung keras, apalagi memarahi mereka bila mereka tidak memilih Pak Ganjar. Itu nggak bijak, nggak boleh memaksa. Anak muda sekarang makin ditekan, malah makin nggak mau diarahkan, ngelawan. Kita harus mendengarkan apa alasan mereka bila memang mendukung capres-cawapres dari koalisi yang lain. Selain Pak Ganjar, kita harus sabar untuk melayani anak-anak kita. Nah, ini tugas bersama loh. Tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Atau bagi yang anaknya belum punya hak pilih. Anak tetangga misalnya, ya kita ajak ngobrol lah. Itu kalau ngompol-ngompol memang pejuang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bila ingin menang ya harus kerja keras. Tidak hanya pasrah, apalagi hanya doa saja. Jangan, harus turun ke bawah. Lagian waktunya bisa dianggap sempit atau masih longgar. Tergantung apa yang akan kita lakukan. Jika hanya berpangku tangan, sedakep tok ngene, ya otomatis waktu yang dimiliki pendek. Ujuk-ujuk mak bedengus wis pemilu dan pilpres. Tiba-tiba besok udah hari coblosan kan ciloko. Namun bila kita sering aja anak-anak mau muda itu bicara, ngumpul, ngobrol, tukar pikiran, ya waktu yang tersedia kan cukup banyak. Penting sampaikan ke anak-anak muda gitu. Gak ada urusannya kucing dengan kepemimpinan negara. Tidak salah juga mereka menggemari Bobby. Kucingnya Pak Prabowo, nggak masalah. Karena memang lucu. Atau suka Pak Prabowo yang joget-joget. Lucu katanya. Sering juga. Ya benar lucu tuh. Itu tidak salah kalau anak muda menyukai Pak Prabowo karena itu. Justru yang salah, orang lucu begitu bila memimpin negara akan jadi masalah. Lah mimpin negara tidak boleh dengan bercanda loh. Iya, harus serius. Harus punya nyali, harus ada keberanian dan menegakkan konstitusi. Ngompol sih ingat nggak? Saat debat Pilpres tahun 2019 lalu, ngerti jawabannya tidak tepat. Pak Prabowo juga di panggung debat loh. Masa gitu. Akan kita teladani ya, jangan itu. Nggak serius namanya. Memang sih, presiden juga bukan orang yang melulu serius. Kadang-kadang ada candanya, namun idealnya dia mengerti tempat. Empan-papan kalau bahasa Jawanya itu. Situasi serta kondisinya harus tepat. Ajari pula bagaimana cara memilih calon pemimpin dengan benar. Rekam jejaknya harus dimengerti. Jelaskan pula bila keliru memilih konsekuensinya atau resikonya, penyesalan mereka butuh 5 tahun lagi. Itu harus kita berikan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Lah iya no, bisa dibayangkan tidak? Seorang presiden nyetatus medsosnya pagi-pagi di hari kerja tentang kucingnya atau senam pagi sembari joget-joget. Iya jangan begitu. Ini harus rakyat yang dipikirkan dengan serius. Indonesia itu negara besar loh. Dibangun serius oleh Pak Jokowi. Dan dimerdekakan oleh Pak Soekarno-Hatta. Dan citranya naik belakangan ini. Masa sih malah mau milih pengganti orang yang kualitasnya di bawah Pak Jokowi? Ya jangan. Itu namanya kemunduran. Mundur enak rime bablas. Setback namanya itu. Atau balik arah. Nah tunjukkan pada mereka pengalaman Amerika Serikat. Iya, ini bagi contoh. Usai memilih Trump, negaranya gitu-gitu aja. Wah itu begitu selesai jabatan si Trump ini malah masuk bui gara-gara tersandung kasus serius. Kita tidak ingin mantan presiden berurusan dengan hukum. Bikin malu nantinya. Toh presiden pertama hingga ke-6 belum tercatat bermasalah dengan hukum. Usai purna tugas.
Masa sih nanti kita punya presiden yang jadi sejarah buruk bang? Ya janganlah. Tunjukkan saja lah perjalanan Pak Prabowo sejak karir militer hingga sekarang. Bila perlu cari videonya di Pilpres kemarin. Waktu dia mukul-mukul meja podium saat orasi di kampanye terbuka. Ya bayangkan coba. Di depan ribuan pendukungnya dia tidak punya beban meluapkan emosinya. Nesu sakar PDW. Bagaimana jika di ruangan tertutup dengan jumlah orang terbatas? Nah, tunjukkan juga berita soal melempar HP waktu ketemu pimpinan P3. Masih ada kok jejak digitalnya. Nah, sekarang bisa jadi berubah. Maklum, tambah usia. Bisa saja Pak Prabowo semakin menep. Minimal anak-anak muda ini mesti diajari memverifikasi calon pemimpin. Ya bisa diibaratkan nyari calon pemimpin itu kayak nyari pacar lah. Gak hanya dilihat dari tampangnya saja. Ya penting juga toh. Kita cek, kita punya kepedulian apa enggak dia, punya perhatian atau enggak. Kan mereka punya pacar yang sayang dan peduli pasti seneng. Iya no, bukan hanya modal tampang doang, ganteng no, ora peduli ya, koplak no. Om Begawan sering juga keliling nih. Keliling malam, mampir warung mendengarkan obrolan warga. Ya kira-kira gimana pengetahuan politiknya, itu mesti kita perjuangkan bersama sekarang ini. Ibaratkan saja, ngelihat ngompol ini buat ngeces. Atau ide, bahan bicara, atau kulaan isu lah untuk dikabarkan pada tetangga, minimal lingkungan terdekat. Sehingga tidak perlu mikir sendiri atau ngotak-atik menjawab pertanyaan soal politik sekenanya. Jangan, nek keliru nanti malah repot. Pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud harus cerdas, smart, elegan. Tonton rutin ngompol ini, pasti akan jadi cerdas. Jadikan bahan waktu ketemu teman, saudara atau handai tulan, utamanya para pendukung Prabowo Gibran. Jangan serang individunya, tapi fokus pada materi-materi yang sering Begawan bawakan. Tunjukkan ngompos itu pendukung rasional, bukan pendukung emosional. Oh ya, bila perlu, bayarin juga tuh orang-orang yang ngobrol di warung bareng. Yang minimal jangan ngutang, sini Pak Ganjar. Bayarin tidak apa-apa. Makanya Begawan itu rutin mantengin berita-berita kekinian. Kan itu yang dibutuhkan ngompor bila bertemu dengan orang-orang lain. Jadi biar kelihatan cerdas dan brilian serta argumentatif. Orang ngawur, apalagi Waton Suloyo. Malu lah. Pendukung Pak Ganjar sama Pak Mahfud berpendapat asal ngotot ya jangan, apalagi nyebar hoak, jangan. Pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud jangan nyebar hoak, apalagi ujaran kebencian. Ditambah waktu berdebat sampai ngotot, jangan. Jadilah juru kampanye kampung yang smart, elegan, tenang, santai, tapi pendapatnya tajam, langsung buat lawang keok, langsung memilih Pak Ganjar. Nah, teknik berdebat itu bukan dengan mencecar. Biarkan mereka gedabrus, berbusa-busa, apalagi sampai nuduh-nuduh macam-macam. Biarkan saja, nggak apa-apa. Nah, pas dikasih kesempatan, fokus pada satu jawaban. Dibedah sampai detil, bikin mereka nggak bisa mengelak lagi. Itu cara berdebat yang elegan. Gitu ya. Jangan kurangi bahagia Anda. Ingat, mencari pemimpin bukan hanya terbaik, tapi mencegah yang jahat berkuasa. Sampai ketemu. Salam ngumpul. Salam Begawan.